Boleh tepuk tangan buat moderator dulu. Dan tepuk tangan juga buat panitianya, keren sekali nih Pak. Saya mau izin berdiri ya, supaya tadi habis makan ini. Selalu senang kalau diundang ke Bali karena itu artinya saya bisa nengok ibu saya tanpa bayar tiket sendiri. Jadi panitianya sangat baik hati. Jadi baru pertama kali dia hadir di Sticky, sudah sering sekali dengar namanya tapi baru kali ini kesempatan untuk hadir. Jadi matur suwun, terima kasih sekali. Pasti ada banyak orang yang sebenarnya saya kenal, tapi saya tidak bisa lihat wajahnya. Mohon maaf, nanti saya akan sapa satu-satu kalau sudah berjalan acaranya. Pertama kali dia kalau disuruh ngajar di depan dosen, apalagi itu selalu ingat pepatah kita orang Bali ini, muliahin pasti ya, kalau saya ini. Saya paling takut nanti kalau terdengar seperti menggarami lautan. Jadi sebelum nanti saya terdengar seperti itu, saya mohon maaf di depan ya. Saya akan mohon maaf di depan supaya nanti terdengar. Kalau terdengar seperti itu artinya ya karena saya kurang cakap saja gitu bertata bahasa, tidak ada maksud seperti itu, berbagi saja. Saya mau cerita sedikit, saya datangnya dari Tabanan. Ada yang dari Tabanan ya? Tabanan ya. Jadi tolong diingat nih, Tabanan 1, siapa yang bikin? Kita bikin hashtag teman Adi Andi gitu. Mungkin untuk 2020 udah lewat kayaknya pendapatnya, mungkin 2025 lah. Yang dari Tabanan ini sekolah yang dulu di SD 1 Gerajadi. Ada yang dari Gerajadi? Oke, berarti oke. SD ini bukannya sekolah yang saya ambil dulu tahun 84, tapi ini baru saja beberapa bulan lalu. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman bisa membayangkan, SD saya hari ini pun seperti ini bentuknya. Bagaimana tahun 84? Saya SD-nya tahun 84. Jadi lebih serius lagi berarti dari ini. Saya ingat banget waktu itu mendaftar sekolah. Dulu kan tidak ada pakai tes atau apa, yang penting mau sekolah. Diantar oleh bapak, sorry nggak pakai begitu. Aku mau praktekkan ini video. Angkatan lama. Pasti dikasih tahu ibunya. Enggak, kalau saya tidak setua itu sih. Dulu jadi bapak saya ngantar pakai sarung, ingat banget ya itu bapak dia ngantar ke sekolah. Ada kepala sekolah namanya Pak Ketir Marto. Saya kan orangnya memang kecil, tampangnya nggak jelas gitu. Jadi secara fisik kecil gitu, nggak meyakinkan. Pak Ketir Marto melihat dengan pandangan yang agak menghina. Sedang termasuk anak Cina ya. Oh ya, sorry. Jadi berkata seperti itu kepada bapak saya, beneran nih anak mau sekolah gitu. Bapak saya cuma biasa, kalau zaman dulu itu kan kita hormat sekali pada guru. Semua orang tuh hormat, tidak hanya siswa tapi orang tua juga. Nih Pak, ini panitianya ngeling lagi masuk. Karena saya memang waktu itu nangis beneran mau sekolah, karena semua tetangga sekolah. Bukan karena merasa bisa, tapi karena memang saya kecil, tampangnya juga nggak jelas. Semua orang lain itu bebas tanpa tes. Khusus saya dites sama kepala sekolah. Tapi saya sekolah SD itu dengan tes, beda kelas. Tapi di tesnya itu mining, jemaat batu limau. Saya suruh mengambil batu kecil di bawah itu 5 biji. Dulu belum ada ini ya, dulu masih kecil. Karena waktu itu seseorang itu pintar kalau bisa menghitung kan gitu ya. Itu indikator pertama. Indikator kedua, nama kami kau. Betul ya? Jadi tahu arah. Makanya setelah ngambil batu 5, saya disuruh lari ngauhan, coba lari ke arah barat. Saya itu tersinggung. Masa itu seperti penghinaan kan? Karena teman saya yang saya tahu lebih bodoh itu tidak dites gitu. Hanya gara-gara tampangnya lebih meyakinkan. Diskriminasi gitu. Tapi anyway, itulah pengalaman yang dulu di tahun 84 di SD 1 Gerajadi. Kalau saja kepala sekolah itu sekarang ada, dia pasti menyesal sekali. Saya dari Tabanan ke Jogja tahun 96. Kalau saya ngobrol dengan orang yang bukan dari Bali, bukan dari Jogja, biasanya saya tampilkan dulu pertanyaan seperti ini. Mana Tabanan?
di situ tuh pelajaran kaki. Tapi nggak usah dicoba, ini 6 hari 5 malam, jadi lama sekali. Itu pun menurut Google Maps ya, saya juga nggak pernah nyoba. Naik simpatik. Kalau bus simpatik, yang tahu pasti senior ini. Karena anak muda sekarang nggak tahu simpatik. Kalaupun tahu paling simpatik simpati. Simpati itu salah. Simpatik kan lagi. Simpatik ini bagi anak-anak yang milenial mungkin nggak tahu, saya kasih tahu ini dulu satu-satunya bus yang keren banget di zaman itu ya. Angkutannya ini sekali ya. Bukan milenial, menikmati juga kayak. Harganya 35.000 waktu itu. Tapi karena kami datang dari keluarga yang apa ya, rasa keren yang prasejahtera gitu mungkin ya bahasanya. Bapak yang dengan semangat 45 nawar kepada kondekturnya dapat 25.000. Itu prestasi. Wow, tuh ini. Jadi yang itu ya waktu itu tahun 96 ya di Jogja. Nah, yang kamu ceritakan sekarang mungkin itu sedikit background saja. Dia akan cerita soal finding the gap. Jadi bagaimana finding the gap, bagaimana menemukan topik penelitian yang layak publikasi. Mungkin kalau secara teknis kemarin sudah disampaikan, yang mungkin lebih ke tips dan pengalaman. Mungkin pertama kali kita akan bertanya, kalau Steve Jobs kalau dia presentasi itu yang punya Apple itu dia akan bilang we have to start from why. Terus mulai itu dari kenapa kita melakukan itu. Kalau kita mulai dari bagaimana, terlalu mudah tapi cepat kadaluarsa. Contohnya, kalau kita ngajarin mahasiswa kita bagaimana caranya pakai software A, itu pasti 6 bulan lagi udah kadaluarsa karena softwarenya ganti atau ada update-nya. Tapi kalau kita ajarin mereka why, kenapa kita mempelajari, maka mereka akan memahami sesuatu yang lebih filosofis katanya. Peneliti seperti kita, teman-teman juga pasti akan mulai dari data, betul ya? Kalau kita punya data yang bagus, kita olah data itu menjadilah dia informasi. Betul? Informasi yang bertumpuk itu akan menjadi pengetahuan. Data, information, knowledge. Nah, teman-teman yang ada di depan saya ini, Bapak Ibu itu sudah sangat layak untuk mengaku memiliki pengetahuan. Kenapa? Karena sudah belajar, sudah bersertifikasi, sudah bekerja sama. Pertanyaan berikutnya adalah kapan pengetahuan itu akan berguna bagi masyarakat? Dia akan berguna secara masif bagi masyarakat kalau dia menjadi kebijakan. Betul ya? Contoh yang paling sering saya sampaikan misalnya di bidang teknik, misalnya di bidang sipil misalnya. Bapak Ibu pasti tahu biopori kan? Biopori yang lubang-lubang untuk mengolah air lah intinya kan? Itu pengetahuan yang sudah proven secara ilmiah berperan untuk mengatasi banjir. Itu pengetahuan. Tapi kapan itu menjadi berguna bagi masyarakat? Kalau masyarakatnya tahu dan sadar, dia lakukan biopori sendiri, betul kan? Tapi itu tidak akan pernah masif kalau dia tidak muncul di perda. Kalau dia tidak muncul sebagai aturan ketika mencari izin mendirikan bangunan. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan ini. Jadi kalau itu menjadi aturan, berarti ilmu atau pengetahuan tadi itu menjadi sesuatu yang memaksa masyarakat. Tapi pertanyaannya sekarang, kapan ahli teknik sipil ini bisa menjamin ilmunya itu sampai ke kebijakan? Gitu kan? Jadi artinya apa sekarang? Bahwa tidak ada data, informasi atau pengetahuan itu secara resmi berguna bagi masyarakat sebelum dia menjadi kebijakan. Itu berarti persoalan kita hari ini. Nah, mari kita lihat bagaimana cara melakukan itu semua. Perencanaan itu penting, setuju nggak? Plan is important. Maka kalau kita bilang I made a plan, saya telah membuat rencana. Boleh kita baca ini bareng-bareng? Ada ruang ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih ya. Ngomongnya sih susul. Dosen loh. Terima kasih. I make a plan. Kalau itu gimana? Kebayang nggak sih susahnya jadi orang Bali kayak kita? Terutama kalau dia anak kedua dan laki-laki. Kalau bicara di panggung internasional pasti moderatornya salah sebut nama saya. Please welcome I Andi Harsana. You made me.
Untung bapak saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Kalau bisa bahasa Inggris saya bilang, it was not you, it was me. Mungkin ditambahin with a very good collaboration with my wife. Jadi nama orang Bali itu kalau di pentas-pentas internasional gitu. Saya pernah mau ganti nama supaya gampang diucapkan, misalnya Alex. Tapi masa Imade Alex gitu. Tapi ada satu hal yang membuat saya tidak jadi ganti nama. Saya ketemu orang di Vietnam, namanya seperti itu. Jadi saya sampai nggak tega mengucapkan nama bapak ini ya. Jadi di Vietnam tahun 2010 saya diundang untuk bicara di sebuah forum kecil banget forumnya, hanya 13 orang dari seluruh dunia diundang, itu saya ada di situ. Dan bapak ini duduk tepat di depan saya. Susah sekali hidup saya ini. Dan karena dia harus bicara banyak sekali, terus saya lihat kan kalau kita kan sopan santunnya gitu ya. Kalau orang saya kita lihat wajahnya tapi kok namanya kelihatan gitu. Jadi agak mixed feeling gitu. Ini mau serius atau mau ketawa gitu. Mixed feeling. Tapi yang mau saya ceritakan adalah kalau kita di lintas peradaban, jangankan hal yang rumit, hal yang sederhana bisa jadi masalah. Soal nama misalnya. Apa yang menurut kita biasa kayak Imade Andi tadi itu, mungkin bagi mereka lucu sekali. Kok ada orang yang membuat dirinya sendiri ya? Like you made you. Setiap kali yang sekarang ngasih kartu nama gitu ke teman-teman dari luar negeri, dia pasti baca dulu dan agak tersenyum gitu. I made. Terus ada lagi kalau di Australia dulu yang sekolah itu kan ada email-email dari bank atau apa yang otomatis dikirim ya. Itu kan biasanya kalau di Australia itu pasti mengambil nama depan untuk menyapa orang. Jadi dear I. Ini mau menyapa diri sendiri atau gimana? Jadi itu apa namanya pengalaman kita sebagai orang Bali jadi menarik. Kadang-kadang saya ubah tulisannya menjadi I-nya dan made-nya nempel, I-nya dan made-nya nempel, tapi I-nya huruf kecil, made-nya bukan besar, seperti kayak iPhone gitu. iMac, iMac. Nah, saya mau cerita dulu sedikit soal pengalaman sebelum nanti kita share soal teknis. Yang ke Jogja itu tahun 96, saya kayaknya paling senior di ruangan ini. Tega sekali. Tahun 96 yang ke Jogja, dunia itu bagi saya agak luas sekali tetapi kosong dan tidak dimengerti. Dunia itu hanya seperti ini yang pahami dulu. Hanya ada 3 titik di muka bumi yang saya ketahui, yaitu Bali, Lombok, dan Jogja. Dia masuk dulu pernah ke Lombok dan pernah ke Jogja sebelum masuk India. Lalu ini yang terjadi kemudian karena dia meneliti dan publikasi dan presentasi. Itu yang terjadi kemudian. Kalau di tempat lain sih biasanya tepuk tangan ya. Saya yakin ini tidak ada yang menganggap ini kesombongan, tapi buat apa sombong di depan orang-orang yang sebentar lagi juga akan seperti itu ya. Yang mau saya ceritakan adalah saya harus mulainya dari akhir gitu. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa sih kita melakukan semua ini? Kenapa kita menulis, kenapa kita publikasi segala macam? Kalau ini adalah motivasi dari teman-teman, boleh juga dipakai motivasi. Nah, salah satu misalnya kejadian yang sangat menarik yang diundang ke beberapa tempat ini di Monaco. Saya pernah diundang tahun 2010 ya, diundang bicara di Monaco. Hari pertama dikasih sarapannya pizza. Orang Bali dikasih pizza sekali-sekali kayaknya senang. Di sini mahal kan? Pizza, tapi bermasalah mulai ketika siangnya dikasih makan siang pizza juga. Sorenya sama. Orang Bali kan protes gitu ya, ini lawarnya mana ini? Terus saya tanya kepada panitia di mana ada makanan paling enak di dunia. Maksudnya nasi. Dia kasih tahu ada di situ. Jadi yang merah itu adalah restoran Asia terdekat. Ini tempat saya presentasi. Saya cek pakai Google Maps di HP, ternyata 7 menit jalan kaki, nggak jauh kan berarti ya?
Dekat lah. Yaudah tanpa pikir panjang saya jalan aja ke situ. Lalu mungkin ada yang salah fokus ya, ini bikin animasinya gimana gitu. Ya kalau sticky lah pasti bisa. PowerPoint kan ada. Saya makan gitu dan sama teman segala tidak terjadi apa-apa, sama segala macam atau sama. Event. Sampai kemudian besoknya saya baru sadar itu ternyata di beda negara. Jadi jalan kaki 7 menit itu bisa membuat kita pindah dari negara ke negara lain. Jadi kalau kita agak bingung mabuk itu kepleset dikit itu bisa beda negara. tanpa ada yang memeriksa paspor, tanpa ada yang menanyakan kewarganegaraan, nggak ada yang tanya visa juga. Nah, dia kan belajar soal perbatasan. Ini membuat saya berpikir ulang tentang perbatasan. Kalau kita di Indonesia belajar perbatasan, mungkin yang lebih banyak muncul di pikiran kita apa? Kita, Malaysia, pemindahan patok. Jadi seputar hal-hal yang negatif, tapi ternyata Gapura. seru itu perbatasan, santai. Masuk ketika kita bisa datang ke ini di perbatasan Swiss dan Prancis, dia membaca ada sebuah restoran katanya tepat di perbatasan. Tepat, jadi artinya restoran itu dibelah oleh garis batas. Kan keren ya saya pikir. Masuk situ saya pikir akan ada tentara segala macam. Nggak ada, santai aja masuk. Bisa di mana ya perbatasan? Nggak akan ada. Nah, saya tanya sama mbak kasirnya, perbatasan mana? Katanya bapak sedang berdiri di garis batas sekarang. Asli itu garis batas. Saya lihat ke belakang ini bendera Prancis, ini bendera Swiss. Jadi adegan ini. Fakor. Oh ya adegannya. Bahasa Indonesia adegan. Iya, tiang itu ternyata pakai garis batas. Waduh, saya bilang ini seru banget. Terus saya bayar, pesen, dia tanya mau duduk di Prancis apa di Swiss? Saya pengen kerja di kafe begitu biar kita bisa ngomongnya kayak gitu ya. Mau duduk di tabanan apa dia enggak? Jauh ya. Loncat. Coba kita bikin dulu kafe ya di perbatasan. Seru tuh pertanyaannya kan. Do you want to sit down in Tabanan or Denpasar? Ada Bandung. Jadi itu saya pikir itu sebuah kafe yang epic banget. Itu membuat saya kemudian mengubah persepsi saya tentang perbatasan. Kejadian-kejadian kecil seperti ini menginspirasi penelitian juga pada akhirnya tentang bagaimana membuat pendekatan baru soal perbatasan misalnya. Pernah dengar, teman-teman mungkin pernah dengar ya, ada di Sebatik, di Pulau Sebatik yang perbatasan Indonesia Malaysia itu, yang ada katanya toiletnya di Malaysia tapi dapurnya di Indonesia terakhir gitu. Itu kan menurut kita permasalahan. Kalau dia pikir sekarang itu bukan persoalan, itu malah keseruan. Kenapa nggak bikin aja hotel sekalian, yang di kamar itu tepat garis batas gitu, di depannya iklannya bunyinya, apakah Anda ingin tidur di Indonesia dan terjaga di Malaysia besok pagi? Itu masih seru. Ya, kalau menggeliat dikit Malaysia, noleh dikit Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di dalam perjalanan kita kecil atau besar, semuanya bisa dijadikan inspirasi untuk meneliti. Kenapa yang ceritakan itu? Karena ini adalah saya setahun sebelumnya, tahun 95 ini sebelum dia di Jogja. Kita sama nenek saya kami dulu tinggalnya di Padangkala, di Lepas Padangkala. Tapi kalau saya ceritakan ini sekarang kepada teman-teman, pasti mereka nggak percaya. Dibilangnya saya mengedit foto, dikiranya Photoshop. Ada bahkan yang tanya, Andi, gimana cara bikin efek-efek koral di belakang? Serius minta tutorial. Filter. Ini, sekarang ini Photoshop kan? Oke, karena ini di sticky ya, orang tua ahli komputer. Saya harus jujur, ini Photoshop. Aslinya seperti itu. Gak buyang. Saya cuma bingung aja mau buyang pakai foto yang mana. Masa pakai foto yang ini nanti dikira gaya lagi. Ini Photoshop. Mungkin ada yang tidak tahu itu siapa, mungkin bisa membantu sedikit. Kalian tahu kan siapa yang akan jadi rakyat, tahu ya? Jangan ya Tapi gini, mari kita bedah sedikit apa yang saya lakukan sebentar
presentasi adalah juga publikasi. Ketika tadi saya ke sini, ini kan seperti puncak kegayaan. Kok gaya sekali Bapak ini cerita soal luar negeri gini itu. Saya tidak ingin asumsinya berhenti di situ. Makanya saya patahkan dengan ini. Kita bahas apa yang terjadi tadi. Tadi dari tinggi langsung turun sekali. Itu adalah teknik untuk mengajak peserta untuk dekat sama kita terus ikut emosinya gimana. Tapi begitu tadi mengharu biru kan, ini ternyata orangnya miskin banget ya. Ini beneran yang ada saat begitu sih. Lalu saya patahkan dengan ini. You didn't see it coming. Kita nggak expect akan ada itu, maka dia menjadi punchline tadi. Dan semua orang akan mikir ini adalah punchline terakhir. Tapi ternyata muncul ini. Masih ingat nggak tadi saya ngomong apa? Saya cuma bingung aja mengambil foto yang mana. Masa foto yang ini nanti dikira gaya lagi. Masih ingat? Jadi kalimat itu tadi harus persis begitu nadanya, dan kapan munculnya Dian Sastro ini harus tepat. Kenapa tadi kami lama banget mikirin ini supaya bisa saya pakai ini? Karena tadi aku sudah cerita, nanti gampang nanti kita operatorin, nggak bisa dioperatorin saya. Nggak lucu nanti. Next masa gitu kan? Jadi semua presentasi harus diperhitungkan dengan sangat matang, diatur, dipelajari, dilatih, tepat delivery-nya itu second by second. Itu namanya dalam teknik presentasi atau stand up comedy dalam hal ini namanya laugh per minute atau LPM. Jadi setiap menit itu ada berapa laugh atau tawa yang kita siapkan. 1, 2, 3, 6 kali itu yang top banget. Yang 1 menit bisa ketawa 6 kali itu udah paling top. Kenapa? Ini materi tentang apa sih sebenarnya? Ya kan tadi kalau jurnal udah dikasih tahu yang bisa tadi kita kan sampai. Masalahnya ngajar jam 1 itu susah, tau kan? Susah. Jadi laugh per minute-nya harus rapat. Kenapa? Karena kalau nanti kita fail di depan, gagal di depan, harus ada yang membackup. Gak bisa. Tapi dipikirin nanti lagi. Kita nggak begitu. Oke, tapi sekarang kita mulai serius ya. Kalau saya ngomong kita mulai serius, pasti biasanya masuk mau nggak usah serius gitu. Tapi gini, kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset, teman-teman atau kita semua punya imajinasi tentang riset, betul ya? Betul ya? Saya mau kasih tahu sesuatu. Pernah tahu nggak ada mesin yang bisa mengubah rumput jadi daging? Udah pernah dengar belum? Belum kan ya? Bentuknya seperti itu. Ya, walaupun jadi daging. Ya. Kita sering sekali terjebak di dalam imajinasi kita sendiri dan lupa memperhatikan fakta-fakta yang sudah diciptakan Tuhan. Ya nggak sih? Believe it or not, ini adalah kesaktian Tuhan yang sudah ada di depan kita dan kita tidak anggap itu sebagai kehebatan kadang-kadang karena itu terjadi sehari-hari saja. Atau kalau presentasi ini terjadi di tahun 1800 misalnya, apa sih kira-kira presentasi waktu itu yang terjadi ketika bicara soal teknologi? Mungkin banyak teman-teman yang tidak menduga yang mereka presentasikan mungkin sekitar ini. Kenapa? Karena pada tahun 1949 ini adalah salah satu temuan yang dipatenkan di Amerika yang dianggap keren banget. Ada rumusnya. Nggak kebayang kita kan? Apa sih cuma kancing? Tapi di masa itu ini temuan. Artinya gini juga, kalau presentasi ini terjadi di tahun 2120 gitu, kita nggak mungkin ngomongin komputer kayak sekarang yang kita pikir canggih. Pasti waktu itu akan diketawain juga. Ini laptop. Jadi kemajuan itu relatif sekali. Kita nggak pernah mengklaim kita jauh lebih maju atau kita jauh lebih buruk, nggak ada. Karena di masa lalu peniti atau kancing baju itu adalah juga temuan yang seperti itu. Coba bayangkan kalau tidak ada ini, hidup kita masih susah. Karena nggak ada tas yang bisa berdiri. Ya nggak sih? Dan ini temuan dan ini ada patennya. Coba nanti Bapak Ibu teman-teman di search aja. Bayangkan kalau hidup kita tanpa tas itu. Dan kalau presentasi ini terjadi di tahun 1900-an awal atau 1900-an, maka orang akan ngomong tentang ini pasti. Cuma nggak pakai PowerPoint pasti ya. Saya nggak tahu pakai PowerPoint.
lontar kali ya. Nah, apa inti dari semua itu tadi semua itu? Pendidikan dan pendidikan, betul nggak Pak? Betul. Nah itu yang kita bicarakan hari ini. Nah, boleh teman-teman hari ini pakai HP-nya masing-masing untuk ngecek ini. Tunjukin yang ini, yang Bibli. Apa sih kalau teman-teman mendengar kata riset atau kata penelitian, apa yang muncul pertama kali di pikiran teman-teman? Nanti akan ada ini, tulis saja 1, 2, 3 kata lalu submit. Kita akan lihat hasilnya. Udah ada yang mulai ya? Apa nih modal? Jadi kacamata. Sing. Tulis 3 kata. Kok gini? Ya. Kalah itu Pak. Konverter. Perlu konverter tuh Pak. Karena error gede. Hah? Reset. Belum si RT. Oh iya. Terus nih 3 kata. Ya. Bapak. Oh, Bebas lah. betul 3 kata. Ketemu ya? Keadaan R-nya besar ya? Iya. Submit. Bebas. Kata. Aku kepikiran jadi nggak kata riset. Redok ya. Kopi break. Submit. Si putih result. Masih kita. Bisa masuk email Ya. Pak dolar. Kalau Ribet. Riset ini, survei ini saya gabung dengan survei sebelumnya. Apa kata-kata yang paling cepat, paling banyak muncul? penelitian inovasi. Tidak mengejutkan. Suruh ngomong tentang kesannya tentang riset, yang muncul penelitian. Normal ya. Itu tadi kita lihat apa sih? Penemuan ilmiah, ada jurnal cukup besar juga, inovasi. Apalagi yang lain? Oke, ini bagus nih. Bingung. Menggambarkan banget nih kan ya. Yang paling jujur itu terima kasih. Ada yang Coba. Rumit. Hoax. mikir, Wow. unik. Wow. Dia nulis 3, maksudnya 3. Oh, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini salah orang yang direktur. Oke, terima kasih sudah ikut bermain. Tiga. Meneliti itu bahasa Inggrisnya research. Research itu adalah search yang ditambahin itu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya selalu bilang gitu ke mahasiswa, sesederhana itu meneliti. Ketika kamu mencari kembali, that's research. Apapun yang saya tanyakan ke mahasiswa, kalau kamu mencari kembali,
yaitu riset. Lepas dari masalah apa segala macam yang ruwet-ruwet yang rumit-rumit itu, tapi intinya banget adalah ya pencarian, apapun lah itu. Menurut saya menjadikan atau membahasa Indonesia kan research menjadi meneliti itu adalah awal mula kesalahan kita. Karena kesannya jadi sangat sulit, perlu orang yang keren banget, perlu kemampuan yang luar biasa. Begitu kita mau meneliti, kita langsung itu urusannya orang pintar. Kalau setiap hari kita mencari sesuatu kok, nyenlah nyum di desa, itu penelitian. And then you do it, right? Tanya ke situ, tanya ke sini, nyenlah nyum gak ada yang di desa. That's research. Jadi sesederhana itu riset itu sebenarnya gitu filosofinya. Sehingga semua orang melakukan setiap sehari-hari sudah melakukannya, tidak juga harus tahu metode-metode yang canggih-canggih apa. Research adalah searching, research, mencari kembali. Tapi memang kita kemudian dibebani oleh istilah-istilah yang terlalu serem begini. Originality, novelty, rarity. Tapi itu apakah seserem itu sebenarnya? Mari kita lihat dulu. Memang harus original, artinya apa? Ya orisinil itu artinya ide kita sendiri, bukan idenya orang lain, nggak menjiplak. Sesederhana itu. Lalu yang lain apa lagi? Oh, ada yang barunya, novelty. Ada kebaruannya. Maksudnya ya wajar juga kalau memang sudah dibuat orang lain, maka kita susah-susah membuat itu lagi yang pasti sama. Itu buat yang lain. Sesederhana itu. Lalu rarity yang penting lagi nih. Siapa yang duluan mempublikasikannya? Jadi kalau misalnya kita bareng-bareng meneliti atau bahkan duluan meneliti tentang apa sih cara mendirikan botol, misalnya gitu loh. Kita meneliti sekarang lalu kita ketemu 2, 3, 4, 5 cara, tapi kita sayang banget sama data dan temuan ini lalu kita tidak publikasikan. Ada orang mulai risetnya 6 bulan kemudian, tapi baru ketemu satu cara, publikasikan sama dia, tulis di jurnal atau di conference, maka dunia akademik akan menganggap ini sebagai penemunya, bukan yang ini. Sesederhana itu siapa yang duluan mempublikasikannya. Makanya kita boleh sayang sama data dan temuan kita, tetapi jangan lupa bukan itu endingnya. Karena kalau begitu kita kadang-kadang terjebak di menjadi orang yang nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4. Nah jadi intinya kan idenya dari kita, maksudnya bukan hanya dari kita. Ide ini asli, bukan menjiplak di ini. Tapi kalau inilah hasil dari diskusi dengan orang lain boleh juga, tidak masalah. Ada yang baru dan siapa yang kedua. Sebagai data ilmiah saya tunjukkan sumbernya. Kan gitu kalau presentasinya, sumbernya mana? Atau kalau kita sekarang melihat penelitian itu apa itu originality atau rarity, itu intinya kalau sudah mendapatkan 3 hal itu, pertanyaan sederhananya begini kemudian, apa yang bisa kita lihat sehari-hari yang menunjukkan 3 hal itu? Intinya ini. 1, ada satu bagian yang belum ada di buku-buku atau tulisan atau jurnal saat ini. Yang kita temukan itu berarti dia punya novelty atau baru. Kedua, ada celah yang mau diisi yang belum dilakukan orang lain atau yang layak dipublikasikan. Saya akan detailkan nanti beberapa slide ke depan. Tapi memang mencari topik penelitian itu tidak mudah, betul nggak? Oke, ini adalah email yang saya terima. Ini tidak saya edit sama sekali email ini. Saya cuma edit namanya, soalnya namanya Nina. Saya edit gitu. Ini saya terima kira-kira 6 atau 7 tahun lalu. Coba teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, kira-kira umur berapa nih anaknya? Ya tadi gaya bahasanya. Selamat sore Kak. Ini saya nggak tahu cara bacanya. Aku itunya apa? Real alay ya. Tertebak. Di belakang umur. Ini umur berapa kira-kira? Saya pikir tadinya itu dia umur 16 atau 17. Tapi kan sudah mau S2. Yang lebih parah lah, nanti S2 kita alay. Ya itu yang pertama. Kedua, dia bahkan tidak sadar sedang bertanya pada siapa dan tentang topik apa. Sangat teknik geodesi ya. Tahu nggak sih perasaan saya gimana? Ditanyain pendidikan bahasa Inggris untuk S2.
Aquaria di Bali yang paling bagus itu. Bahkan nggak tahu itu apa Aquaria. Mungkin banyak yang tidak tahu Aquaria ya. Ada yang tahu, saya kira ada yang tidak tahu. Nah, seperti itulah perasaan saya waktu ketika ditanya ini. Tahu saya? Aquaria adalah bagi yang belum tahu itu sebuah disiplin ilmu tentang ya ada statistik di situ, ada prediksi segala macam untuk evaluasi lah, evaluasi untuk segala macam. Tapi saya juga bukan ahli. Tapi artinya orang kalau ditanya sebuah bidang ilmu yang dia tidak mendalami walaupun dia apa ya terkenal atau suka membantu orang, tapi kan tetap susah hidupnya kalau kita tanya gitu. Susah hidupnya. Coba sekarang bayangkan kalau saya ditanya gitu. Masalahnya satu lagi, saya terlanjur mencitrakan diri di dunia maya itu sebagai orang yang baik hati dan tidak sombong. Kan harus ditolong juga, gimana? Ya terpaksa saya bayangkan wajahnya seperti itu. Ya saya tolong juga akhirnya. Nah kalau bayangkan wajahnya tidak seperti itu kan agak keras. Ini guyon jangan nanti di screenshot terus. Pak Andi hanya mau menolong orang cantik, enggak kayak gitu. Dari rekam Pak. Tapi cantik juga. Enggak. Jadi yang saya mau ceritakan adalah kita sering sekali ada di posisi Mbak ini, bertanya tentang topik penelitian. Itu adalah titik mula meneliti yang kurang tepat. Sekarang nih, berarti susah banget dong nggak nanya nggak segala macam. Sekarang saya tanya, kita kan mau meneliti sesuatu yang katanya harus ada yang baru, betul? Saya tanya sekarang nih, yang di ruangan ini nonton film Spider-Man lebih dari 2 kali pasti banyak, betul nggak? Ngaku aja. Sekarang saya tanya gini, kenapa kita perlu nonton film Spider-Man lebih dari 2 kali? Padahal filmnya sama. Sekarang saya kasih tahu gini, ada nggak film Spider-Man yang beda dengan yang saya ceritakan sekarang? Seorang pemuda bernama Peter Parker dari Queens, New York, suka fotografi, pemalu, suka Mary Jane nggak berani bilang, digigit laba-laba jadi Spider-Man. Ada yang beda dengan itu, ada yang bisa, oh Pak, saya pernah nonton digigit kalajengking, jatin saya, pasti kalajengking man dulu soalnya. Scorpio. Tidak ada beda dari itu, pasti digigit laba-laba. Pasti dari Queens, gak ada yang dari belah batu, gak ada apa-apa. Kenapa kita sanggup atau kenapa dia bilang itu sanggup buat kita nonton 2 kali, 3 kali, atau 4 kali? Saya angkatan lahir tahun 70-an, nonton sejak tahun 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an, nonton terus. Dan tidak ada bedanya. Kenapa kita nonton terus? Karena perspektifnya berbeda, sentuhan lainnya beda, detailnya berbeda, angle-nya berbeda. Betul kan? Sekali waktu yang diceritakan perjuangannya Peter Parker, di tempat lain dia diceritakan Mary Jane-nya atau Gwen-nya atau penjahatnya. Kalau sekarang lagi modern, orang lagi mengeksplor tokoh-tokoh jahat. Contohnya Joker. Ya. Kita nggak pernah dulu kalau zaman saya nggak pernah berharap ada film seperti itu gitu, yang diulas secara tokoh jahatnya misalnya. Tapi sekarang orang bebas. Jadi Spider-Man itu yang berbeda-beda tapi tetap satu jua sebenarnya. Itu adalah soal perspektif aja. Nah, penelitian juga seperti itu. Mari kita renungkan sekarang kalau kita lagi baca paper nih ya. Paper yang satu dan yang lain tuh kayaknya mirip ya topiknya ini. Atau pernah nggak mirip? Cuma gini doang ya. Sering Pak. Pernah mungkin kan? Apa itu? Sering Pak. Biasa, kayaknya biasa. Cuma kita berhenti di ngomong gitu aja. Tidak nulis itu. Kita sibuk ngomong tulisan orang. Biasa kan, biasa kan. Itu persoalan kita soalnya, berhenti di mencemooh orang tapi tidak berbuat apapun. Yang paling sakti adalah ketika kita di kelas di depan mahasiswa, urusan biasa aja. Kita bisa bikin gini, tapi tidak tahu kan ya. Itu bedanya yang menemukan sama tidak menemukan, atau yang dianggap penemu sama tidak, itu kadang-kadang tipis sekali kok. Satunya nulis, satunya enggak. Itu aja, bukan soal kecerdasan segala macam, kita tahu dari soal priority. Kalau mau menemukan satu topik yang baik, itu gimana? Kalau saya mempunyai kerangka atau jalan berpikir seperti ini, kita mikir isunya, kesalahan pertama yang sering kita lakukan, apalagi orang teknis seperti kita ini, adalah dari satu statement ilmu saya ini penting. Itu yang kita katakan pada diri kita pertama. Sehingga kita akan mulai dari hal yang sangat teknis deh. Maksudnya sangat teknis, kita bikin codingnya, kalau komputer kita minta algoritmanya pertama kali dan segala macam.
itu adalah cara berpikir yang menurut saya itu it doesn't help, karena itu tidak bisa membuat kita menjadi kelihatan penting bagi orang lain. Kalau Bapak itu mau algoritma coding kepada pemegang kebijakan, mohon maaf, mereka nggak tahu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu teman-teman semua berpikir dari sini. Ini contoh cara berpikir saja. Kita pikirin Indonesia dan pikirin dunia. Apa isu penting bagi Indonesia dan apa yang isu penting bagi dunia. Di Indonesia misalnya kita gampang, lihat saja kebijakan riset nasionalnya. Lihat aja apa sih yang menjadi daftar kebijakan riset kita. Atau kalau dunia apa sih yang paling penting, misalnya apa? SDGs. Itu ada isu penting bagi dunia. Nah, jadi apa kebijakan Indonesia, apa kebijakan dunia, lalu coba kawinkan itu. Artinya temukan di mana persamaan. Pasti bisa kita lakukan itu. Baru kemudian kita ketemu ini sebuah diamond nih, yang merupakan perkawinan antara dua isu itu. Nah, dari isu besar ini pasti kita akan ketemu satu isu yang paling seksi menurut kita, paling menarik buat kita dan paling dekat dengan ilmu kita. Misalnya itu, katakan apa sih? Security, atau misalnya food security, atau governance, atau apapun lah, kesehatan saya nggak tahu, tapi ini kalau bahasan misalnya disasters, atau resilience, atau ketangguhan masyarakat, atau apapun itu terserah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Itu ada satu isu besar di situ yang kalau kemudian kita pikirin, pastilah isu itu tidak mungkin diselesaikan oleh satu bidang atau satu disiplin ilmu saja. Setuju? Pasti itu. Kalau kita ngomong food security, kita bicara soal pertaniannya, kita bicara soal teknologinya, kita bicara soal perilaku masyarakatnya dan segala macam. Makanya di STIKI juga ada dosen yang berasal dari non-komputer. Kenapa apps itu laku? Kalau saya baca-baca di sejarahnya, sebuah apps itu laku bukan karena apps itu canggih banget, tapi karena dia menyentuh urusan pribadi manusia. Siapa yang membuat apps itu laku? Bukan programmernya, tapi ahli antropologi. Karena dia yang tahu perilaku masyarakatnya. Mohon maaf, ini kan tidak mengajari, tapi sekedar mengingatkan karena saya tahu banyak yang sudah sangat aman. Jadi kita menemukan satu topik besar, lalu kita tahu topik besar ini pasti terdiri dari disiplin-disiplin yang akan menyelesaikannya, dan kita kemudian cari disiplin kita ada di situ. Sehingga nanti bicaranya tidak mulai dari bidang saya misalnya sistem informasi geografis atau global navigation satellite system atau GPS. Saya tidak akan mulai dari GPS, yang saya mulai dari dunia menghadapi persoalan seperti ini sekarang yang juga dihadapi Indonesia. Ada isu besar di situ yaitu ini, dan itu harus disupport oleh berbagai bidang ilmu. Salah satu dari juring atau dari pecahan pizzanya itu bernama ini. Ini akan mendukung. Jadi baru disimpulkan bidang ini adalah bidang yang sangat penting untuk menyelesaikan persoalan besar itu tadi. Dibalik. Kalau begitu caranya Bapak Ibu teman-teman bikin proposal baru diterima tuh. Tidak mulai dari menurut ini algoritma itu harus. Masalahnya yang reviewer proposal juga belum tentu sepintar itu gitu. Dia mungkin berasal dari tempat lain. Jadi ajak dia membaca pertama kali bidang yang memang benar-benar ring a bell misalnya. Benar-benar ya. Bicara soal terorisme, bicara soal kesejahteraan, soal toleransi, radikalisme, segalanya kayak gitu. Apapun bidang kita nggak bisa lepas dari isu-isu besar itu. Karena ilmu pada dasarnya harus menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Jadi ini adalah cara, baru kan itu kita tahu itu bidang ilmu kita. Yang kemudian membuat proposal kita jadi jitu, jadi benar-benar tajam. Nah, setelah itu kita membuat proposal sekarang kan. Saya tahu ada banyak sekali tips membuat proposal yang canggih-canggih, jadi silakan dipakai itu. Tapi menurut saya dia bisa disederhanakan dengan cara ini. Misalnya nih, botol ini adalah topik penelitian atau sebuah objek yang akan diteliti. Bagaimana kita membuat proposal untuk meneliti botol ini? Bunyi proposalnya itu kira-kira seperti ini. Yang hijau saya baca dulu ya. Ada banyak orang yang sudah melakukan pengamatan terhadap botol ini. Titik yang pertama. Yang sudah melihat dari atas menyatakan botol ini itu seperti lingkaran kecil dan lingkaran besar. Anu 2009. Jadi si Anu sudah melihat botol itu dari atas dan melihatnya seperti lingkaran kecil, pastilah ya. Sebagian lain sudah melihat botol ini dari samping dan menyatakan botolnya mirip pita. Iya, 2020.
Jadi kita harus dan wajib membaca penelitian sebelumnya untuk bisa ngomong seperti itu. Setelah kita ngomong seperti itu, baru bisa munculkan merah itu. Meski demikian, however, tidak satupun dari mereka yang melihat botol ini dari bawah. Itu adalah satu statement, namanya gap. Ini yang belum ada. Tapi bukan sekedar yang belum ada, kita juga katakan justifikasinya. Padahal ini sangat penting untuk merekonstruksi bentuk botol ini jika direplikasi. Saya kira kalau kita paham sekali apa yang dimaksud oleh kalimat ini. Jadi yang sudah ada apa, baru kita bisa ngomong apa yang belum ada. Baru kita bisa usulkan yang biru itu. Maka dari itu penelitian yang dilakukan akan mengamati botol ini dari bawah. Tidak ada satupun orang dengan disiplin berbagai macam yang tidak mengerti ini gitu. Logika ini. Biarpun dia dari komputer, biarpun dia dari antropologi, biarpun dari psikologi, dia harus bisa membaca proposal dengan struktur sesederhana ini. Mau S1, S2, S3, S16. Kalau cengkong kan gitu ya. Dan S3 langsung S16 kok. Kalau cengkong, itu cuma saya gaul. Orang tawanan kan bangga sekali sama cengkong. Kalau kita bedah dia menjadi 3, existing, gap, filling the gap. Apapun lah bidang ilmu teman-teman semua, kalau belum bisa menceritakan dengan cara ini berarti nggak ngerti. Berarti nggak ngerti mau meneliti apa. Karena sebenarnya ini menarik. Penemuan kata Marcel Proust, the real voyage of discovery consists not in seeking new landscape, but in having new eyes. Penemuan sebenarnya itu bukan soal menemukan barang baru katanya, tapi memiliki sudut pandang yang baru. Kan kita tidak menemukan botol baru tadi kan? Kita melihat botol itu dari sisi yang berbeda, botolnya sama. Itu pun sudah boleh dikatakan penelitian karena ada hal barunya. Tapi yang lebih penting adalah kalau kita balik lagi ke sini, kita nggak pernah bohong bahwa sudah ada yang meneliti botolnya sudah ada. Gitu. Dua orang ini paling bedakan. Dia melihat dari atas sudah, dari samping sudah, temuannya kayak gini. Maka kita bisa bilang akhirnya ini yang belum dilakukan. Kita nggak bisa bilang pada orang lain ini penelitian baru, topik baru. Kamu udah pernah baca penelitian lain belum? Tapi kata teman saya baru. Atau kata dosen itu, nah itu jangan. Bahkan tidak boleh motif saya hari ini misalnya, karena ini adalah pembicaraan moral, bukan. Gitu. Marcel Proust mengatakan begitu dan itu saya setuju banget. Kenapa? Karena sering sekali kita baca paper berbeda-beda, sebenarnya kontennya mirip sekali, tapi sudut pandangnya mirip, perspektifnya beda-beda. Nah, tapi kok repot banget kan ya? Gak ada. Ini kan cuma penelitian hukum kan? Kita kan tidak sedang meneliti untuk meraih Nobel gitu. Iya enggak kan? Ya, jadi santai aja gitu. Jadi nggak usah ribet sama juga. Maksudnya kita harus mengukur juga apa yang sedang kita lakukan. Karena penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai. Cok. Betul ya? Betul. Bukan yang sempurna. Kalau idenya hebat banget tapi adanya di sini, enggak akan pernah didanai oleh siapapun dan tidak pernah juga dijadikan alat untuk tangkap. Nah sekarang nih, ada beberapa mitos. Kita sering sekali dengar nih, kalau publikasi di jurnal pasti harus teoritis berat dan implikasinya dahsyat itu yang maksud. Kita dikasih tahu itu biasanya. Atau pasti hanya artikel yang berisi banyak ide cemerlang yang maksud. Pasti hanya artikel yang berat-berat polisi yang maksud. Kita tahu kok teman-teman ketika kita baca jurnal dari Indonesia, luar negeri segala macam, kita tahu ini nggak baru-baru amat sebenarnya ini yang dia bilang itu. Tapi memang punya sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi kalau kata Panji, ada yang tahu Panji Pragiwaksono sih? Dia bilangnya apa sih? Sedikit lebih beda, lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda itu lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Jadi tugas kita adalah membuat sesuatu yang beda, bukan lebih baik. Aim kita itu tidak jangan membuat sesuatu yang lebih baik dari ini, itu akan berat pasti. Beda, tugas kita itu beda, menyanyikan hal beda dikit ya Allah. Kita sering membaca seperti yang saya bilang tadi, harmonian biasa, gini-gini doang. Tapi masalah kita seperti yang tadi saya bilang, kita berhenti di menghina itu aja.
Tidak menindaklanjuti yang satu yang lebih konkret yang agak ini. Itu aja sih masalah kita. Mari kita bedah sedikit lagi apa sih yang dimaksud dengan penelitian baru atau light reading itu. Di penelitian itu paling tidak ada 3 hal. Ada data atau evidence, ada pendekatan atau approaches, ada cara melakukan penelitiannya. So ini mungkin ini berlaku universal untuk bidang-bidang yang berbeda juga. Saya hanya pakai bahasa yang lebih umum ya. Misalnya datanya, yang paling ideal adalah ketika penelitian itu dianggap baru, pastilah ketiga-tiganya baru. Datanya baru, belum pernah dipakai orang, pendekatannya baru, belum pernah dipakai orang, dan cara melakukannya baru juga. Itu pastilah, paling sakti lah. Pasti akan diterima, pasti akan dianggap baru. Tapi kan tidak selalu situasi hidup kita seperti itu kan. Alih data, wah, mau pakai pendekatan baru nggak ngerti juga, gitu kan, dan segala macam. Jadi bisa juga, ya sudah kalau begitu, datanya pakai baru memang.